Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini ya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Ya, jadi hari ini Bu, kita sudah masuk di pendampingan kelima, dan pendampingan kelima ini ada beberapa hal yang akan kita diskusikan dan akan kita lakukan di pendampingan kelima. Sebelumnya saya ingin tanya dulu ke Ibu, kira-kira Ibu sudah tahu hal-hal apa saja yang akan dilakukan pada pendampingan kelima ini, Bu? Mohon maaf Pak, kurang tahu Pak. Mungkin sebaiknya Bu, untuk mendapatkan informasi tentang hal yang akan dilakukan pada pendampingan lima itu bisa Ibu lihat pada LMS-nya Ibu, ya, pada LMS-nya Ibu, dan lihat pada bagian untuk pendampingan kelima. Di situ ada garis-garis besar ataupun poin-poin penting yang akan dibahas pada pendampingan kelima. Nah, sekarang saya perlu sampaikan ke Ibu bahwa yang akan kita lakukan pada pendampingan kelima itu yang akan kita lakukan pada pendampingan kelima itu yang pertama adalah tentang refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1, dan yang kedua adalah diskusi rancangan program yang berdampak pada murid, dan ketiga diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan sekolah serta implementasi dari rencana lokakarya 3 untuk berbagi ke rekan sejawat. Jadi saya ulangi lagi, diskusi pengembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah serta implementasi dari rencana lokakarya 3 untuk berbagi ke rekan sejawat. Kemudian yang terakhir adalah penilaian praktik coaching. Jadi ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama tentang refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1. Atau nanti ditulis setelah ini. Ya. Karena mengingat waktu kita untuk diskusi percakapan awal itu hanya durasinya sekitar 15 atau 20 menit. Nah, sekarang Bu, ya, apa sampai di situ ada pertanyaan tentang hal-hal yang akan kita diskusikan dari 4 tadi? Kira-kira ada yang belum jelas, Bu? Ini Pak, kalau mohon maaf untuk aksi nyata modul 3.1 itu saya sudah lupa, itu tentang apa Pak? Bagaimana? Untuk modul 3.1 aksi nyatanya tentang modul aksi nyata tentang modul 3.1 itu tinggal silakan Ibu cek di di LMS, kira-kira apa perintahnya di situ. Ya. Karena di modul 3.1 itu kan dia kan modul tentang pengambilan keputusan. Nah, jadi lihat di situ di bagian aksi nyata itu kira-kira apa tugas kita di aksi nyata tersebut. Sudah Pak. Saya cuma lupa materinya. Ya Bu, jangan sampai lupa ya Bu. Iya, sudah Pak. Oke, lanjut ya Bu. Sekarang saya ingin bertanya ke Ibu, kira-kira apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, dan juga rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir. Jadi yang pertama itu, Ibu silakan jelaskan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, proses ya Bu ya. Kemudian tentang rencana tindak lanjut
pertama proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, kemudian rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya. Jadi ingat-ingat kembali kira-kira apa saja yang menjadi tindak lanjut yang harus Ibu lakukan pada pendampingan sebelumnya. Jadi ingat-ingat kembali pada pendampingan sebelumnya itu kita melakukan apa? Ya, apakah rencana tersebut ataupun rencana tindak lanjut tersebut itu sudah Ibu lakukan atau apa belum? Yang ketiga itu adalah hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir. Oke, seperti itu ya. Silakan. Iya, terima kasih. Yang pertama tentang capaian yang telah saya lakukan selama 1 bulan ini. Tentunya saya melakukan kegiatan pembelajaran yang tentunya berdampak pada murid sesuai dengan apa yang telah saya lakukan pada materi-materi sebelumnya tentang penerapan pembelajaran bervariasi, kemudian yang terintegrasi dengan KSE. Kemudian pada kegiatan 1 bulan terakhir ini saya melakukan pertemuan dengan rekan sejawat terkait dengan pemetaan aset yang ada di sekolah. Itu merupakan juga tugas untuk modul 3.2. Jadi pada beberapa minggu ini kami sudah melakukan pertemuan dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat dan juga bersama siswa untuk menyampaikan atau mensosialisasikan tentang aset 7 aset yang ada di sekolah. Dan kemudian terkait dengan kegiatan tugas modul aksi nyata tentang modul 3.3 itu juga untuk demonstrasi kontekstual di 3.3 ini Pak, kami mendapatkan tugas untuk membuat satu program sekolah. Nah, alhamdulillah sudah saya sampaikan juga kepada peserta didik dan kepada rekan-rekan didik kepada kepala sekolah bahwa program yang akan saya ambil itu adalah Jumat Semat. Bagaimana? Jumat Semat Pak. Ya, Kebetulan maksudnya kegiatan pada hari Jumat ini sebenarnya kegiatan itu sudah berjalan di sekolah, karena pada kegiatan yang saya ambil judulnya adalah Semat itu ada 3 kegiatan. Yang pertama itu kegiatan senam, karena memang setiap hari Jumat itu rutin untuk awal itu kita melakukan senam bersama, kemudian setelah itu bersih-bersih. Nah, tetapi yang saya angkat di situ adalah makan bersama, karena kegiatan itu belum ada. Jadi untuk programnya saya mengambil Jumat, sebetulnya dia Jumat berbagi. Jadi karena memang pada setiap hari Jumat itu kan melaksanakan senam terlebih dahulu, maka saya mengambil program saya adalah Jumat Semat, senam, kemudian makan bersama, dan dilanjutkan dengan kebersihan. Kemudian kira-kira apa saja rencana tindak lanjut yang atas pendampingan yang kemarin yang sudah Ibu lakukan pada pendampingan sebelumnya itu kan kita kan sudah membahas sudah melakukan observasi, ya kan, observasi dan juga pasca observasi. Nah, kira-kira bisa dijawab? Iya Pak, jadi terima kasih pada pendampingan sebelumnya itu kita sudah melakukan kegiatan tentang pra-observasi dan observasi kelas. Kemudian dilanjutkan dengan pasca observasi yang akan kita lakukan pada hari ini. Jadi
kemarin itu adalah hanya dua, observasi dan observasi kelas. Nanti pada pertemuan ini kita akan lanjutkan dengan pasca observasi. Kemudian apa kira-kira capaian yang Ibu dapatkan selama proses pembelajaran selama 1 bulan ini? Ya. Terima kasih. Ya. Tentunya kalau untuk capaian pasti apa yang sudah menjadi tugas saya sebagai pendidik, yang utamanya adalah memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik dengan melakukan strategi pembelajaran yang tujuannya adalah berpihak kepada murid. Jadi semua materi yang telah saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak ini, alhamdulillah saya sudah menerapkan tentang pembelajaran berapresiasi, KSE, dan bermain fullness. Jadi itu pada kegiatan yang satu itu merupakan kegiatan yang benar-benar menurut saya itu hal baru untuk anak-anak, dan kegiatan penerapan mindfulness. Ada lagi, Bu? Ya, jadi pada saat melakukan hal itu, alhamdulillah anak-anak yang tadinya mereka dalam belajar itu pada awalnya ada yang rasa ngantuk, ada yang malas, dengan melakukan permainan itu, saya menerapkan permainan itu, alhamdulillah anak-anak setelah saya tanyakan setelah melakukan kegiatan itu, mereka menjawab bahwa mereka senang, ada yang senang, ada yang semangat, yang tadinya suka tidur. Dengan permainan itu alhamdulillah mereka semangat untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Oke, baik ya, Bu ya. Jadi terima kasih atas yang pertama capaian yang sudah Ibu dapatkan selama pembelajaran selama 1 bulan ini ya. Kemudian juga saya mengapresiasi tentang proses yang sudah Ibu ikuti selama 1 bulan terakhir ini dulu ya. Oke, baik, Bu. Yang berikut saya meminta hasil observasi pembelajaran rekan sejawat. Hasil observasi berarti di situ ada videonya, ada juga dalam bentuk dokumen. Itu kan di hasil observasi itu kan ada penilaian, kan? Ada penilaian pemantauan terhadap guru yang diobservasi, dan videonya. Mungkin kalau videonya itu juga tetap Ibu kirimkan sebentar ke saya. Kemudian juga kan ada juga kegiatan sebelum observasi, yaitu pra-observasi ya. Jadi saya meminta juga dokumen fisiknya untuk kegiatan pra-observasi. Ada kira-kira, Bu? Ada ya? Untuk dokumentasi tentang pelaksanaan pra-observasi dan observasi semuanya ada, Pak. Tapi nanti setelah ini saya akan berikan. Ya, Pak. Jadi ada, Bu ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini mungkin kita akan butuh waktu sekitar 1 jam, atau bukan 1 jam lagi, 3 jam ini ya. Tapi ini juga tergantung dari Ibu menjawab. Nah, oke, baik, Bu ya. Jadi sekarang kita masuk pada bagian kegiatan inti ya. Ini kalau tadi itu baru kegiatan pembuka. Nah, sekarang pada kegiatan inti ini kita lebih fokus pada penerapan aksi nyata modul 3.1. Penerapan aksi nyata modul 3.1. Kira-kira Ibu masih ingat modul 3.1 itu adalah modul tentang apa? Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ya, Bu ya. Oke, nah sekarang ini di modul 3 di sini saya perlu
sampaikan bahwa ada beberapa hal yang kita akan diskusikan pada percakapan ini. Yang pertama tentang refleksi proses pengambilan keputusan dengan refleksi proses pengambilan keputusan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berdasarkan hasil pemetaan yang Ibu lakukan, bagaimana hal tersebut memengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan? Silakan, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi dalam pengambilan keputusan itu kita melihat apa permasalahan yang terjadi. Jadi di mana jika permasalahannya itu antara kedua belah pihak benar, maka itu disebut dengan dilema etika. Jadi kalau untuk dilema etika itu kita menggunakan tadi paradigma, kemudian 4 prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Jadi tergantung kepada permasalahan yang kita temui, apakah dia bisa kita ambil dengan 9 langkah tersebut. Karena kalau untuk dilema etika tentunya melalui tahapan-tahapan yang saya sudah sebutkan tadi. Tapi kalau untuk merujuk pada bujukan moral, maka otomatis itu tidak. Karena kalau untuk bujukan moral itu sudah berhubungan dengan kepolisian, seperti itu. Oke. Baik ya, Bu ya. Oke, tidak usah ragu-ragu menjawab ya, Bu. Oke, sekarang apa yang menurut Ibu perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Terkait apa, Pak? Ya, masih tetap terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi kita di sini diskusinya itu adalah diskusi yang fokus pada modul atau tentang penerapan aksi nyata modul 3.1. Nah, sekarang pertanyaan-pertanyaan ini lebih pada ketika Ibu melakukan pemetaan, dan pemetaan di sini yaitu tentang bagaimana cara Ibu dalam mengambil keputusan. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, yang dimaksud adalah apa hal yang menurut Ibu perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi itu adalah pada penguasaan Ibu dalam konsep-konsep tentang pengambilan keputusan. Nah, kira-kira apa yang masih perlu untuk dikembangkan pada kompetensi tersebut? Terima kasih. Adapun hal yang perlu dikembangkan dalam hal itu adalah tentunya saya lebih mempelajari lagi tentang pengambilan keputusan ini, karena di dalam menentukan satu permasalahan, apalagi dalam mengambil keputusan dengan menggunakan beberapa langkah-langkah tersebut, kita harus itu jadi memerlukan pengetahuan yang lebih. Kalau memang kita tidak paham tentang permasalahan, apakah dia masuk pada dilema etika atau pada bujukan moral, maka tentunya untuk dapat menyelesaikan itu sangat susah. Jadi yang perlu saya kembangkan adalah lebih memahami lagi, lebih mempelajari lagi secara detail tentang materi pengambilan keputusan ini, Pak. Nah, dan menurut Ibu kira-kira apa saja yang mendukung atau apa yang mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil, ya? Artinya yang mendukung keberhasilan dari Ibu pada saat melakukan pengambilan keputusan. Lingkungan. Terima kasih, Pak. Adapun
hal-hal yang dapat mendukung dalam proses pengambilan keputusan ini tentunya eh, hubungan atau kolaborasi kita bersama kepala sekolah, teman sejawat, dan juga murid apabila kita melakukan atau memecahkan permasalahan tentang yang terjadi pada siswa, maka tentunya kita harus melakukan interaksi bersama siswa, jadi kerjasama dengan seluruh yang terkait atau warga sekolah yang terkait di dalam pendidikan ini, Pak. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikut lagi ya, Bu ya. Jadi kita ke fokus saja pada tanya jawab. Adakah pengalaman yang terjadi dalam waktu dekat ini sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ya, yang mencerminkan dilema etika baik itu terkait murid maupun rekan sejawat? Ya. Terima kasih. Ada Pak, pada waktu sebelum saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini, itu sering terjadi pada siswa, mengambil keputusan pada siswa yang utamanya di saat kenaikan kelas, Pak, dimana pada saat akhir semester itu terutama di dalam kelas saya itu terdapat siswa yang memang kalau kita melihat sesuai dengan standar KKM itu sebetulnya tidak bisa dipaksakan untuk naik kelas karena memang memiliki kekurangan. Tetapi kita kembali kepada perasaan, ya, karena sebagai manusia biasa, ketika kita melihat pandangan kita kepada peserta didik, memang ketika pada penentuan naik kelas itu anak tersebut memiliki kekurangan, tetapi melihat keberadaannya setiap hari anaknya rajin ke sekolah, jadi walaupun dia memiliki tingkat kemampuan yang rendah di dalam membaca, karena memang pada kelas 2 pada tahun kemarin itu masih ke-13 itu persyaratan untuk naik kelas adalah harus bisa membaca. Nah, ada beberapa siswa yang saya temui pada tahun-tahun kemarin itu yang belum lancar membaca. Nah, ketika saya menyampaikan permasalahan itu kepada kepala sekolah, beliau bersikeras kepada ketentuan bahwa persyaratan itu harus bisa membaca, sehingga 3 bulan sebelum pelaksanaan semester saya sudah mengadakan interaksi dengan orang tuanya agar supaya anak ini dipacu untuk belajar agar bisa membaca lancar, karena persyaratan utamanya adalah membaca. Tetapi kita lagi-lagi kepada kemampuan anak, Pak, karena kita tidak bisa memaksakan. Jadi pada terakhir penentuan naik kelas, anak tersebut bisa membaca hanya beberapa suku kata. Nah, kalau menurut saya itu sudah pencapaian luar biasa, karena yang tadinya dia memang susah sekali, karena memang latar belakang orang tua juga, Pak, karena saya tahu orangnya, jadi latar belakang orang tuanya itu kedua-duanya sibuk, sehingga untuk membelajarkan anak di rumah itu susah. Nah, jadi saya harapkan dengan kondisi itu, Pak, kita saja yang sudah lengkap orang tua, mengapa anak kita masih memiliki kekurangan di dalam hal ini, apalagi dengan siswa yang orang tuanya bukan tidak peduli, tetapi karena dengan adanya pekerjaan sehingga untuk membagi waktu dengan anak itu susah. Nah, jadi dengan melihat kondisi itu, maka saya mengambil keputusan untuk menaikkan. Jadi atas dasar perasaan pengambilan keputusan dengan prinsip kasih sayang, Pak. Terima kasih. Baik ya, Bu ya. Kita lanjutkan. Nah, menurut Ibu, proses pengambilan keputusan yang dilakukan tersebut itu apa sudah sesuai dengan prinsip dan langkah
yang dipelajari di modul 3.1? Iya, mohon maaf, memang sesuai dengan yang telah saya dapatkan pada modul 3.1 ini, bahwa dalam mengambil keputusan kita melihat kriteria-kriteria yang telah saya ucapkan tadi, maka permasalahan yang telah saya dapatkan pada sebelumnya itu sudah sesuai dengan pengambilan keputusan yang ada pada modul 3.1. Terima kasih, Pak. Alasannya Bu, bisa dijelaskan? Ya, alasannya ketika kita tidak menaikkan anak tersebut, maka yang pertama dia akan merasa kecewa dan merasa tidak dihargai pengorbanannya, yang tadinya dia tidak tahu apa-apa kemudian sudah berusaha dengan berbagai bantuan dari gurunya. Nah, kemudian dia tidak dihargai dengan tidak naik kelas, maka konsekuensinya adalah mungkin dia akan malu, bahkan tidak akan mau sekolah lagi, sebagaimana yang terjadi pada ini benar-benar terjadi, Pak. Siswa saya, karena memang memiliki keterbelakangan yang memang benar-benar sebetulnya dia cocok di inklusif, akhirnya dengan adanya dia tidak naik kelas, karena itu memang keputusan staf dan kepala sekolah juga pada waktu itu, Pak, karena memang belum mendapatkan modul ini, terpaksa dia ditinggalkan dan akhirnya dia sampai hari ini tidak sekolah, Pak. Nah, itu merupakan pembelajaran besar bagi saya, dan alhamdulillah dengan adanya materi yang saya dapatkan dalam grup penggerak ini, yakni modul 3.1, alhamdulillah saya sudah sampaikan kepada kepala sekolah, yang buktinya kemarin, Pak, itu sudah dinaikkan. Ya. Baik. Nah, sekarang apa hal yang menurut Ibu masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan tersebut? Nah, ini masih menyangkut apa yang sudah Ibu lakukan tadi ya. Oke, jadi silakan Ibu mencari kira-kira apa sih yang perlu untuk dikembangkan ataupun perlu dievaluasi kembali dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Ini harus ada jawabannya, Bu. Bagaimana, Pak? Mohon maaf. Ya, jadi yang perlu dikembangkan adalah ya lebih memperdalam tentang pengetahuan bagaimana caranya untuk mengambil keputusan. Jangan sampai keputusan kita akan salah, akan berakibat tidak baik kepada siswa, karena dengan keputusan kita insya Allah itu semuanya tujuannya adalah untuk kemaslahatan daripada peserta didik atau semuanya berpihak kepada murid. Jadi apapun yang kita temui pada anak, bagaimanapun saya harus berusaha sedapat mungkin untuk dapat mempelajari agar supaya dalam pengambilan keputusan nanti saya benar-benar tidak salah dalam mengambil keputusan. Boleh tuh, baik sekali ya. Oke, nah jadi itu beberapa hal yang kita diskusikan, Pak, berfokus pada penerapan aksi nyata modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan. Nah, sekarang kita akan fokus lagi tentang rancangan program yang berdampak pada murid. Jadi ada beberapa lagi pertanyaan, dan semua pertanyaan tersebut itu fokusnya pada rancangan program yang berdampak pada murid. Jadi ingat-ingat kembali apa saja atau apa yang menjadi program yang berdampak pada murid yang sudah Ibu terapkan di sekolah. Nah, pertanyaannya adalah apakah Ibu sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Iya, Pak, sudah. Saya sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid. Nah, dan apa tujuan dari program yang Ibu rancang, apa yang Ibu rancang dalam kaitan terhadap murid?
apakah sudah ada indikator ketercapaian tujuannya? Jadi yang pertama, apa yang menjadi tujuan dari penerapan program tersebut dan apakah sudah mencapai indikator dari indikator ketercapaian ketercapaian pada tujuan yang Ibu harapkan tersebut. Oke. Terima kasih Pak. Adapun program yang saya ambil pada kegiatan ini, yakni tujuannya tentang membuat anak-anak itu menjadi percaya diri, karena itu menyangkut kepemimpinan mereka. Programnya adalah Jumat Semak, gitu Pak. Jadi pada kegiatan itu meliputi 3 kegiatan. Yang pertama melakukan senam kesegaran jasmani, kemudian dilanjutkan dengan makan bersama. Jadi pada makan bersama itu Pak, anak-anak sudah dipesan untuk membawa makanan sehat atau makanan yang pastinya sehat itu adalah yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Kemudian setelah melakukan kegiatan makan bersama itu dilanjutkan dengan membersihkan lingkungan. Nah, dalam kegiatan makan bersama ini itu tujuannya adalah supaya anak menjadi rasa peduli kepada sesama itu ada, karena dengan mereka membawa makanan mereka akan bisa berbagi dengan teman-temannya atau bahkan dengan guru-guru, dan hal ini sudah dilakukan di sekolah ini, tetapi untuk secara keseluruhan belum, karena memang program ini baru disampaikan kepada kepala sekolah dan rekan sejawat. Untuk implementasinya itu baru khusus kelas 6 yang sudah melaksanakan makan bersama itu Pak. Jadi untuk karena pada kegiatan program ini makan bersama itu di lapangan. Jadi setelah melakukan senam kesegaran jasmani, kemudian siswa diarahkan untuk makan bersama, kemudian menjelaskan apa arti atau apa makna daripada makan bersama ini. Diantaranya adalah menumbuhkan rasa peduli, kemudian supaya mereka juga dengan makan makanan yang sehat akan dapat membuat mereka akan sehat, karena selama ini anak-anak kan makannya cuma di kantin, jadi barangkali untuk tingkat gizinya barangkali kurang. Nah, dengan adanya program ini, insya Allah walaupun hanya 1 minggu 1 kali pada hari Jumat, anak-anak makan bersama dengan 4 sehat 5 sempurna yang lengkap, ada lauknya, ada buahnya, ada sayurnya, insya Allah juga akan menambah akan dapat menyegarkan tubuh mereka. Jadi di situ tujuannya adalah untuk kesehatan daripada peserta didik. Kemudian begitu juga dengan setelah makan kita melakukan pembersihan. Jadi kita itu dapat menumbuhkan juga rasa peduli pada anak untuk membersihkan tempat makanan mereka setelah makan. Jadi mungkin nantinya ada anak-anak yang biasanya makan, setelah makan mereka hanya hamburan saja. Insya Allah dengan program ini mereka akan terarah dan akan mengetahui bahwa bagaimana hidup yang sehat itu. Dan apakah sudah ada indikator ketercapaian tujuan tersebut? Untuk indikator ketercapaian Pak, memang secara umum belum ada, karena memang program ini baru. Tetapi kalau untuk di kelas saya itu alhamdulillah sudah ada, demikian juga di kelas 6 sudah ada. Untuk program ini sudah tercapai, karena buktinya di setiap hari Jumat itu anak-anak kelas 6 itu semuanya membawa makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Bahkan mereka membawa makanan itu lebih dari yang mereka makan, dengan tujuan agar bisa berbagi dengan guru-guru dan rekan-rekan temannya. Dan
apakah keseluruhan proses yang ibu lakukan tersebut itu sudah sesuai untuk mencapai tujuan pada murid? Insya Allah Pak, karena di situ di dalam kepemimpinan murid itu kan pada saat melakukan program ini kita tidak menimbulkan sendiri atau kita tidak mengambil keputusannya sendiri, tetapi ketika saya membuat program ini saya libatkan anak-anak di dalam perencanaannya, saya melibatkan anak. Jadi pada perencanaan itu kan ada anak-anak mengeluarkan pendapatnya, oh iya begini begini. Nah dengan hal tersebut itu masuk pada suara pilihan dan kepemilikan. Jadi semua ada 3 kriteria itu sudah masuk dengan adanya interaksi bersama teman-teman sejawat dan terutama kepada murid. Jadi ini sudah disampaikan kepada murid sehingga mereka juga antusias dan mereka juga memberikan pendapatnya masing-masing. Baik. Nah, kira-kira dukungan apa saja yang ibu perlukan untuk menerapkan program yang sudah dibuat tersebut? Jadi dukungan yang saya butuhkan ya ini dukungan dari kepala sekolah terutama, kemudian kepada teman sejawat dan kepada seluruh warga sekolah, karena tanpa dukungan dari seluruh warga sekolah maka saya tidak berhasil untuk melakukan program ini, dan tentunya dengan menggunakan 7 aset. Nah, termasuk ada modal manusianya, jadi termasuk kolaborasi antara guru siswa itu termasuk dalam modal manusia. Kemudian modal fisik itu tentunya lapangan, kemudian modal sosial itu masuk, hubungan dengan anak itu termasuk. Kemudian itu juga ya. Kalau untuk modal sosial itu kan bunga dengan puskesmas, nah itu merupakan nyambung dengan kegiatan yang telah saya lakukan. Berarti intinya kesehatan anak Pak. Itu dukungan ya yang ibu perlukan untuk dapat mewujudkan program yang sudah ibu buat. Nah, pertanyaan berikutnya lagi, apa yang menjadi tantangan ibu dalam melaksanakan rancangan program yang sudah dibuat? Terima kasih. Adapun tantangan yang saya dapatkan dalam menyusun program ini, tentunya ada pro kontrak Pak dari teman-teman, ada juga yang tidak setuju dengan apa yang saya utarakan tentang maksud dan tujuan saya membuat program ini, di mana menurut mereka barangkali memakan waktu yang banyak untuk melakukan kegiatan ini karena hari Jumat itu adalah hari yang pendek. Jadi menurut ada yang sebagian rekan sejawat yang menyampaikan bahwa barangkali untuk programnya saya mungkin tidak akan berhasil karena itu menyita waktu yang banyak. Nah, saya menjawab bahwa untuk kegiatan itu kan memang sudah kita lakukan setiap hari Jumat, yang fokusnya saya itu adalah makan bersama. Nah, mungkin makan bersama ini sama saja dengan anak-anak itu makan di kantin, saya bilang. Jadi makan, kalau di sini kan lebih terarah, mereka makan bersama makanan yang sehat. Jadi ada tantangan Pak, tetapi saya menerima apa saja yang mereka sampaikan, tetapi saya memberikan solusi untuk mereka. Nah, pertanyaan berikut, kira-kira apa yang ibu lakukan untuk dapat menghadapi tantangan tersebut? Saya optimis Pak dengan apa yang akan saya lakukan, karena tujuannya adalah untuk kemaslahatan daripada peserta didik. Yang utamanya adalah karena program yang saya ambil ini benar-benar untuk kepentingan anak, untuk kesehatan mereka. Karena itu tiga kriteria itu menyangkut kesehatan anak. Kalau kita walaupun hanya 1 minggu 1 kali kita melakukan senam, kemudian hanya hari Jumat saja mereka makan yang bergizi, kemudian melakukan pembersihan,
atau memberikan penyuluhan kepada mereka bahwa bagaimana hidup sehat dengan melakukan kebersihan, bukan saja hanya mencuci piring tetapi membersihkan lingkungan. Itu merupakan hal yang luar biasa, dan insya Allah ini akan meningkatkan potensi daripada anak itu sendiri, karena terkadang ada anak yang tidak diurus oleh orang tuanya. Nanti dengan kegiatan ini, kolaborasi antara orang tua itu akan terjalin, Pak, insya Allah. Oke, tadi Ibu menyampaikan optimis dengan beberapa alasan dan pandangan. Nah, pertanyaan berikut lagi, dengan rasa optimis yang Ibu miliki dan juga pandangan yang Ibu miliki, kira-kira bagaimana cara Ibu agar teman-teman yang lain itu bisa sependapat atau sepemahaman dengan Ibu? Nah, itu pertanyaannya. Nah, silakan. Terima kasih. Memang sulit untuk dihadapi kalau kita mendapat tantangan dari rekan kita sendiri. Nah, tetapi dalam hal ini saya lebih ke mensosialisasikan kepada peserta didiknya, Pak. Jadi ketika saya melakukan sosialisasi dengan siswa daripada guru-guru yang tidak memiliki kemauan untuk melakukan program ini, saya kembali kepada anak. Kalau mereka siap, maka secara otomatis bapak dan ibu gurunya tidak bisa menolak, tetap ikut di dalam program ini. Karena memang jika anak mau, maka bapak dan ibu gurunya tidak bisa, karena kita lebih berhamba kepada murid. Ini yang sudah sebagaimana yang telah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini, di mana menurut Ki Hajar Dewantara bahwa guru hanya menuntun, bukan menuntut. Jadi dengan kalimat itu akan saya sampaikan kepada guru yang tidak mendukung program saya, bahwa kita mengikuti apa yang diinginkan oleh peserta didik, karena ini tujuannya adalah baik. Jadi jika siswanya mau, maka insya Allah guru-gurunya akan ikut. Ibu memulai dengan mensosialisasikan kepada siswa. Jadi itu langkah yang Ibu lakukan untuk dapat menghadapi tantangan yang tadi Ibu sebutkan, bahwa dalam mewujudkan program tersebut itu Ibu mendapatkan tantangan berupa pro kontra, ya. Oke, baik Bu. Nah, sekarang kita diskusi lagi pada poin berikut tentang perkembangan komunitas praktisi, ya. Perkembangan komunitas praktisi. Namun sebelum saya lanjutkan, saya cut dulu videonya, Bu, ya, supaya tidak panjang durasinya.